Mati, semuanya mati. Sepertinya tidak ada satupun ahli dari Istana Naga yang mati. Pertempuran perlahan berakhir. Ketika tubuh Raja Dewa Okerdin jatuh dari langit, ketika para dewa dari domain Celestial Romawi, domain Surgawi Taman Eden, dan domain Celestial Yunani kuno mencoba melarikan diri, ketika Dewa Abadi dari klan Yuan berteriak masuk rasa sakit, mereka benar-benar dikalahkan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua Dewa Abadi terbunuh. Para ahli yang belum mencapai tingkat Dewa Abadi juga terbunuh. 148 Dewa Abadi dibunuh bersama dengan seorang raja yang saleh. Ini adalah perang yang mengejutkan seluruh dunia. Lebih dari 300 Dewa Abadi berpartisipasi di dalamnya, dan lebih dari 100 di antaranya meninggal. Ini membuat nama Raja Naga tak terkalahkan. Bawa semua mayat ke sini. Bawa semua harta klan Yuan bersamamu. Wang Xian duduk di singgasana naga dan mengalihkan pandangannya ke darah segar di bawah. Darah pembangkit tenaga listrik dan darah yang abadi memiliki energi yang kuat. Itu diserap oleh kolam naga dan diubah menjadi darah naga. Dengan 148 mayat yang abadi dan mayat raja yang saleh, Okerdin, itu cukup untuk menambah jumlah anggota Istana Naga sebanyak 70 menjadi 80 atau bahkan lebih dari 100. Pertempuran untuk memelihara pertempuran. Wang Xian agak puas dengan pertempuran ini, terutama dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Tang Yingxuan dan kelompok lumba-lumba. Dalam pertempuran kelompok, efeknya terlalu menakutkan. Wang Xian juga sangat puas dengan penampilan iblis aneh itu. Namun, Wang Xian tidak terlalu puas dengan ikan pedang emas, monkey iblis, dan udang guntur. Anggota Istana Naga memiliki darah naga dan mengolah transformasi naga ilahi. Mereka milik dunia lain dan memiliki fisik yang lebih tinggi dari manusia. Namun, butuh waktu lama bagi mereka untuk mengakhiri pertempuran dalam situasi 1 lawan 2. Pondasi Istana Naga terlalu lemah. Waktu mereka berkultivasi terlalu singkat. Wang Xian berpikir sendiri. Dia ingin bawahannya setidaknya sekuat oktahedron. Bukan oktahedron yang luar biasa, tapi itu adalah tingkat kekuatan tempur yang sama. Dengan kekuatan segi 8, seharusnya mudah baginya untuk membunuh 2 atau 3 orang dengan level yang sama. Sama seperti pertempuran dengan Raja yang saleh, segi 8 tidak memiliki kemampuan untuk melawan pada akhirnya. Bahkan jika 2 raja yang saleh datang, mereka tidak akan menjadi lawannya. Tentu saja, ini sebagian besar karena 8 titik telah hidup selama lebih dari 2000 tahun. Fondasinya sangat kuat, fondasinya dalam, dan metodenya juga sangat kuat. Di alam semesta, umur manusia relatif singkat. Banyak makhluk memiliki umur ribuan hingga puluhan ribu tahun. Akumulasi waktu memungkinkan mereka untuk memiliki kekuatan serangan yang jauh melebihi manusia. Waktu akumulasi anggota Istana Naga masih terlalu singkat. Raja Naga, semuanya sudah diurus. Dalam waktu kurang dari 20 menit, semua anggota Istana Naga datang ke hadapan Wang Xian dan berbicara dengan hormat. Di bawah, di klan Yuan, semua anggota klan terbaring di tanah dengan wajah pucat, tidak berani bergerak sedikit pun. Baru saja, ketika anggota Istana Naga turun untuk mencari harta karun, beberapa dari mereka ingin melawan tetapi langsung dibunuh. Saat tekanan dilepaskan, semua orang dari klan Yuan berlutut di tanah. Ayo kembali. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. 9 naga mengayunkan tubuh mereka dan terbang perlahan ke arah Istana Naga. Salam, Raja Naga. Pada saat ini, Dewa Abadi yang bersembunyi di sekitarnya ragu sejenak sebelum berteriak dengan hormat ke arah Raja Naga. Dengan hormat kirimkan Raja Naga. Ketika Dewa Abadi lainnya melihat bahwa seseorang telah mengungkapkan diri mereka, mereka semua mengungkapkan diri mereka dan dengan hormat berteriak ke arah Raja Naga. Pada saat ini, seluruh area berbunyi dengan hormat kirimkan Raja Naga. Adegan ini dilihat oleh semua orang melalui siaran langsung. Hati semua orang yang menonton siaran langsung sedikit bergetar. Pada saat ini, sudah ada 70 hingga 80 Dewa Abadi yang menonton dari sekitarnya, yang berasal dari berbagai sekte abadi. Bahkan yang abadi dari klan Xuan Yuan ada di sekitar. Semua sekte abadi, termasuk Dewa klan Xuan Yuan, membungkuk pada saat yang sama dan berteriak dengan hormat untuk mengirim Raja Naga pergi. Ini adalah pengakuan untuk Raja Naga, ini adalah pengakuan untuk Tuan terkuat di dunia. Istana Naga memiliki setidaknya 200 makhluk abadi. Kekuatan Istana Naga, bahkan jika seluruh sekte abadi Huaxia ditambahkan bersama, tidak sekuat Istana Naga. Alam Dewa Barat dibunuh oleh Raja Nordik, alam Dewa Nordik dihancurkan, alam Dewa Taman Eden, alam Dewa Yunani kuno, dan alam Dewa Romawi semuanya dihancurkan. Sekarang, kekuatan dari seluruh Dewa Dunia Barat yang ditambahkan bersama masih belum cukup untuk dibunuh oleh Raja Naga.
Istana Naga sudah tak terkalahkan di dunia. Semua orang berpikir sendiri. Istana Naga terlalu kuat, begitu kuat sehingga kekuatan yang menghancurkan Raja Nordik dan makhluk abadi klan Yuan tidak memakan korban. Di masa depan, Raja Naga akan menjadi satu-satunya raja di seluruh dunia. Oleh karena itu, Yang Abadi dengan hormat memanggil untuk mengirim Raja Naga pergi. The Immortals fell, dan darah mengalir seperti sungai. Di era seni bela diri energi spiritual, hari 0001-04-25, klan Yuan, yang berada di puncaknya, membentuk aliansi pernikahan dengan alam dewa Nordik, mengundang semua sekte besar abadi dan alam dewa di bumi. Klan Yuan telah mengundang Raja Naga dari Istana Naga. Pada akhirnya, di pesta pernikahan, mempelai wanita, Philomena, dengan terang-terangan menolak untuk menghadap Raja Naga dan mencari kematian dengan memprovokasi Raja Naga. Pada akhirnya, dia dibunuh di tempat oleh Raja Naga. Raja ilahi alam ilahi Nordik, Odin, sangat marah malam itu. Dia telah memimpin semua ahli alam dewa untuk datang dan mati untuk menghancurkan Raja Naga. Alam ilahi Nordik dan klan Yuan telah bergabung dengan dua kekuatan yang kuat. Pada akhirnya, jumlah dewa mencapai 148. Namun, Raja Naga memimpin sekelompok anggota Istana Naga dan benar-benar menghancurkan alam surga Norse dan klan Yuan tanpa kerugian apapun. Sejak saat itu, Raja Naga dari Istana Naga adalah eksistensi paling kuat di bumi, dan Raja Naga juga merupakan ahli tak terkalahkan yang melampaui semua yang abadi. Di era seni bela diri energi spiritual, perbuatan Raja Naga dicatat. Ini adalah catatan Raja Naga oleh beberapa sejarawan, dan itu juga catatan kejadian ini. Pada saat ini, di Istana Naga, perang besar pertama mengungkap banyak masalah. Perdana Menteri Gui dan sekelompok pejabat sipil membuat ringkasan terperinci tentang perang besar ini. Kultivasi berlanjut. Fondasi Istana Naga terlalu rendah dan perlu diperbaiki secepat mungkin. Setelah mencerna mayat para dewa dan dewa, Wang Xian siap memerintahkan anggota Istana Naga untuk memulai perjalanan menaklukkan lautan bumi. Mereka akan mendominasi lautan dan mendirikan Istana Naga bawah laut yang tak terkalahkan di bumi. 5 danau dan 4 lautan adalah wilayah Istana Naga. Suku air berusia 10.000 tahun adalah subjek dari Istana Naga. Waktu berlalu dengan lambat. Istana Naga berkembang dengan kecepatan yang mengerikan. Kekuatan suku air di Istana Naga meningkat setiap hari. Mereka memupuk serangan terbaik dan menikmati energi spiritual paling banyak. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan manusia di bumi. Wilayah Istana Naga juga berkembang pesat, mencapai Laut Barat. Di Laut Barat, ada beberapa dewa laut. Dewa laut ini juga tinggal di dasar laut. Mereka bahkan ingin bergabung dengan Istana Naga, tetapi mereka langsung ditolak. Semua sumber daya di dasar laut mengalir ke Istana Naga. Semua anggota suku air berharap untuk bergabung dengan Istana Naga. Hanya dalam waktu setahun, ada sekitar 5.000 anggota suku air yang telah melewati bagaimana, Xiao Xian. Bagaimana dengan Pastor Feng Lingtian? Suatu hari setahun kemudian, Guan Suking, Lan Qingyue dan yang lainnya bertanya sambil tersenyum ketika mereka melihat Wang Xian kembali. Ketika Xiao Yu melihat kakaknya kembali, dia menatap Wang Xian dengan wajah agak merah dan menatapnya dengan penuh harap. Selesai. Kami akan mempersiapkan pernikahan Xiao Yu dalam setengah tahun. Hehe. Wang Xian berjalan ke sisi Xiao Yu dan menepuk kepalanya sambil berkata padanya. Saudaraku, aku tidak terburu-buru. Kapan Anda akan mengadakan pernikahan dengan saudara ipar Anda? Xiao Yu berkata pada Wang Xian dengan wajah sedikit merah. Dia telah bersama dengan Feng Lingtian selama 2-3 tahun. 2 hingga 3 tahun ini tidak panjang atau pendek. Xiao Yu sudah menjadi gadis berusia 25 tahun. Adapun Wang Xian, dia sudah berusia 26 tahun ini. Namun, waktu tidak meninggalkan jejak apapun di tubuh mereka. Mereka masih terlihat sama seperti sebelumnya. Wang Xian menatap Guan Suking, Lan Qingyue, Sun Lingxiu, dan seorang Jiaya di sampingnya. Dia melirik Tang Yingxuan dan penggemar yang lebih tua, sengaja atau tidak sengaja, dan terkekeh. Saat ini, kakakmu hanya membuatmu khawatir. Jadi, ayo selesaikan pernikahanmu dulu, Xiao Yu. Guan Suking tersenyum dan berkata kepada Xiao Yu, untuk pernikahan kita, tidak perlu terburu-buru. Saat Xiao Xian menjadi tuan yang tak tertandingi, kita bisa menikah lagi. Itu benar, kami bersama Xiao Xian setiap hari, jadi tidak perlu terburu-buru. Ayo selesaikan pernikahanmu dulu. Lan Qingyue dan yang lainnya tersenyum. Meskipun mereka menantikan pernikahan, mereka tidak terburu-buru. Sekarang mereka bersama setiap hari, pernikahan hanyalah formalitas. Sekarang,
semua anggota Istana Naga memanggil mereka sebagai Ratu Naga. Mereka bisa dianggap sebagai nyonya sebenarnya dari Istana Naga. Aku hanya bisa pergi dengan ketenangan pikiran setelah menyelesaikan semua urusanmu. Wang Xian berkata kepada Xiao Yu dengan senyum di wajahnya. Saudaraku, apakah kamu akan pergi ke benua transendental? Xiao Yu mengerutkan kening dan berkata pada Wang Xian. Selesaikan saja masalahmu dan ini akan berakhir. Tidak ada lagi lawan di bumi dan perkembangan Istana Naga akan mencapai kemacetan. Oleh karena itu, mari kita pergi ke dunia Feng Luan untuk melihatnya. Wang Xian berkata sambil tersenyum sambil memikirkan Feng Luan yang telah meninggalkan bumi selama 2 tahun. Dia bertanya-tanya apa yang dilakukan mantan permaisuri. Xiao Yu sedikit diam. Saudaraku, aku akan pergi bersamamu ketika saatnya tiba, kan? Hehe. Wang Xian menepuk kepala Xiao Yu dengan penuh kasih. Aku akan pergi dan melihat dulu. Di masa depan, saya akan memindahkan Istana Naga ke pintu masuk dunia itu. Saat waktunya tiba, aku akan bisa kembali langsung dari sana. Saat aku benar-benar memantapkan pijakanku di benua transendental, aku akan membawa kalian ke sana. Saudaraku, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Xiao Yu berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Wang Xian tersenyum. Bukannya aku ingin pergi ke sana sekarang. Lagi pula, aku tidak akan mati. Dengan pohon leluhur dan kayu yang mengembalikan jiwa, Wang Xian dapat bangkit kembali di Istana Naga bahkan jika tubuh fisiknya rusak di benua transendensi. Ketika saat itu tiba, dia akan menjadi pahlawan lagi. Dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap benua transendensi. Menurut permaisuri, benua transendensi hanya dapat dianggap sebagai langkah nyata menuju kultivasi jika seseorang menjadi transenden. Di atas transendensi, ada kekosongan yang mendalam. Di atas kekosongan yang dalam, ada umur panjang. Di dunia itu, ada ahli sebanyak awan dan ahli sebanyak hujan. Yang disebut abadi dan dewa bumi hanyalah sosok kecil di dunia itu. Ada naga yang kuat, setan tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Langit cukup tinggi untuk burung terbang, dan laut cukup lebar untuk naga berkeliaran. Xiao Yu mengangguk pelan. Oke, Xiao Yu mengangguk. Dia tahu bahwa kakaknya memiliki harta yang kuat. Bahkan jika dia mati, dia bisa dibangkitkan di Istana Naga. Ini membuatnya merasa jauh lebih yakin. Melaporkan kepada Raja Naga, seluruh lautan berada di bawah kendali Istana Naga kita. Semua wilayah laut berada di bawah kendali kita. Saat ini, Perdana Menteri Gui datang ke Istana Raja Naga dengan bersemangat dan melapor ke Wang Xian. Mereka semua, senyum muncul di wajah Wang Xian. Itu Raja Naga, termasuk Kutub Selatan dan Kutub Utara, semuanya berada di bawah kendali Istana Naga kita. Selain itu, saya berencana membangun kota bawah air untuk membentuk budaya bawah laut yang sesungguhnya. Mata Perdana Menteri Gui penuh kilau saat dia berbicara. Bangun kota. Mata Wang Xian juga berbinar. Dengan pengaruh energi spiritual, banyak makhluk di dasar laut telah berevolusi. Di bawah bimbingannya dan bimbingan pejabat sipil Istana Naga, jutaan makhluk air telah mengembangkan kecerdasan mereka. Bangun kota bawah air untuk membangun peradaban bawah laut yang sempurna. Baiklah, kita akan membangun kota di sekitar Istana Naga kita. Oh benar, Istana Naga akan segera dipindahkan ke pintu masuk daratan yang luar biasa. Kota akan direncanakan di sana. Wang Xian mengangguk dan berkata, itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera mengangguk. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyatukan lautan bumi dan menyelesaikan misi sampingan untuk menyatukan lautan 10.000 dunia. Hadiahnya adalah benih naga, naga berduri. Pada saat ini, suara sistem terdengar tiba-tiba. Wang Xian tertegun sejenak sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya. Benih naga, naga berduri. Misi pemersatu lautan bumi telah selesai. Hadiahnya adalah benih naga, Ton Dragon. Mata Wang Xian berbinar. Jantungnya berdetak kencang saat informasi Istana Naga muncul di benaknya. Istana Naga tingkat 2. Dragon Master Wang Xian, level 95 elemen Dewa Naga. Bangunan. Istana Raja Naga level 2, meningkatkan kecepatan kultivasi dan kecepatan pemulihan Raja Naga sebesar 1200%. Kumpulan transformasi naga level 2, menyerap darah naga dapat melahirkan benih naga, darah naga 143.232. Gerbang naga level 2, ikan hanya bisa menjadi naga jika melompat melalui gerbang naga. Efektif melawan makhluk di bawah level luar biasa. Jarum penenang lautan level 2, pilar Istana Naga. Tetapkan jarak 100 km agar Istana Naga menjadi damai, tingkatkan kekuatan tempur anggota Istana Naga sebesar 200%.
Gua naga level 2, dengan 2000 gua naga, kecepatan kultivasi makhluk di gua naga akan meningkat 800%. Ladang naga level 2, berlatih seni bela diri di ladang naga, tingkatkan pemahaman hingga 400%. Dragon Array level 2, Array Istana Naga Penyembunyian, pertahanan, pengumpulan energi spiritual, gerakan. Barang roh, pohon leluhur, level, mampu memulihkan jiwa makhluk di bawah level transenden. Mengaktifkan kecerdasan spiritual makhluk, meningkatkan kecepatan pembudidaya atribut api sebesar 200%. Terlampir kolam transformasi naga untuk memelihara spesies naga. Spesies naga saat ini naga berduri, ikan todak emas, udang guntur, monkey setan, hydra, kura-kura naga, yaksa, gadis kerang, lobster emas. Seperti yang diharapkan, ada spesies naga berduri tambahan di Istana Naga. Wang Xian melihat informasi di Istana Naga dan memusatkan perhatiannya pada naga berduri. Naga berduri mengembara dalam terang dan gelap, pejalan cahaya dan kegelapan, penuai pembantaian. Sebuah pesan dan gambar muncul di benak Wang Xian. Gambar ini adalah monster yang setengah terang dan setengah gelap. Itu tidak jauh berbeda dengan ukuran tubuh iblis aneh itu. Ukurannya sekitar 1 hingga 2 meter, tetapi memiliki cakar yang tajam. Berbeda dengan iblis aneh, naga berduri ini memiliki cakar tajam di satu tangan dan sabit di tangan lainnya. Setengah terang, setengah gelap, itu sangat aneh. Berkeliaran di antara terang dan gelap, pejalan cahaya dan kegelapan, penuai pembantaian. Ini adalah deskripsi dari naga berduri. Ditambah dengan bayangan naga berduri di benaknya, Wang Xian kaget. Terang dan kegelapan memiliki dua atribut sekaligus. Selain itu, mereka adalah dua atribut yang saling tolak. Wajah Wang Xian dipenuhi dengan keheranan. Pantas saja bisa disebut sebagai spesies naga terkuat dalam pembunuhan. Ketika tumbuh dewasa, ia mampu membunuh keberadaan naga ilahi yang kuat. Hanya dua atribut terang dan gelap ini yang mewakili kekuatan dan potensi yang luar biasa dari naga berduri. Itu adalah raja pembunuhan sejati yang berkeliaran di antara terang dan gelap. Ketika saya benar-benar mendapatkan warisan, yang terkuat di antara naga dewa dalam pikiran saya adalah naga dewa 5 unsur. Sisanya adalah naga suci dengan 2 atribut. Ada 1 naga dengan 5 elemen, 4 atau 5 naga dengan 2 atribut, dan sisanya adalah naga dengan atribut tunggal. Sebagai naga pembunuh terkuat yang diasuh oleh Istana Naga, naga berduri dapat membunuh naga dengan atribut tunggal. Bahkan naga 2 atribut harus berhati-hati saat menghadapi naga berduri. Naga berduri hanya memiliki selusin bawahan di 5 elemental Dragon Palace. Itu karena kelompok Dewa Naga dan Raja Naga pada saat itu tidak mendapatkan harta utama klan serangga, sarang induk. Setelah mereka binasa bersama, kelompok Dewa Naga menggunakan vitalitas terakhir mereka untuk menciptakan sistem naga ilahi yang tak terkalahkan dan mengirim sarang induk ke dalam kolam naga. Di seluruh alam semesta, hanya kolam naga Wang Xian yang memiliki kemampuan sarang induk. Mendapatkan benih naga berduri saat ini merupakan bantuan besar bagiku dalam menaklukkan benua supernatural. Benih naga berduri, benih naga pembunuh paling kuat. Biarkan aku melihat kekuatanmu. Wang Xian tersenyum dan berkata kepada Xiao Yu, Guan Suking, dan yang lainnya, aku akan pergi ke kolam naga untuk mengolah anggota Istana Naga. Dia langsung pergi ke kolam naga dan mengalihkan pandangannya ke kolam naga di bawah. Saat ini, kolam naga berisi lebih dari 50 juta darah naga. Darah naga ini memungkinkan anggota biasa Istana Naga untuk langsung naik ke tingkat abadi. Untuk naik ke level benih naga, aku harus menggunakan anggota klan naga sebagai pembawa. Biarkan Ao Yao mencobanya. Ao Yao telah mencapai tingkat transendensi pertama. Aku bertanya-tanya seberapa kuat dia setelah dia naik ke level benih naga yang menusuk. Wang Xian berpikir sendiri. Dengan pikiran, bayangan terang langsung muncul di sampingnya. Iblis yang cerah dan menakutkan memancarkan aura yang menakutkan saat berdiri dengan hormat di belakangnya. Raja Naga. Oke, kamu masuk ke Dragon Pool. Wang Xian memerintahkan Ao Yao. Itu Raja Naga. Ao Yao bergerak dan memasuki pusat kolam naga. Budidayakan benih naga berduri. Wang Xian berpikir dan segera memberi perintah. Ding. Periksa energi dan atributnya. Energi tidak mencukupi dan atribut tidak mencukupi. Tidak bisa menumbuhkan benih naga berduri. Pemberitahuan sistem. Atribut dan energi yang terdeteksi dapat mengolah benih naga cahaya berduri. Dengan energi yang cukup, Anda dapat mengolah benih naga hitam yang berduri. Gunakan cahaya berduri dan biji naga hitam berduri sebagai harta karun untuk mengolah benih naga berduri. Seketika, suara sistem memasuki pikirannya, menyebabkan dia langsung mengerutkan kening.
Aku tidak percaya itu belum bisa dibudidayakan. Tapi itu benar. Jika kita bisa membudidayakan sejumlah besar spesies naga yang menusuk naga, itu terlalu gila. Wang Xian bergumam, budidayakan spesies naga yang menusuk cahaya. Kembangkan spesies naga yang menusuk cahaya. Mulailah berkultivasi. Suara sistem terdengar. Dalam sekejap, 9 naga suci di beberapa pilar di sekitar kolam naga memancarkan energi cerah. Sinar energi terang keluar dari mulut naga. Energi ini sangat lembut. Ketika 9 sinar cahaya berkumpul, setetes cairan putih susu muncul di persimpangan. Cairan itu seperti darah segar. Saat tetesan darah putih ini muncul, cahayanya menghilang dan darah segar perlahan mendarat di tubuh iblis aneh itu. Benih naga yang menusuk cahaya seharusnya jauh lebih kuat daripada benih naga iblis aneh itu, kan? Wang Xian mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Sebagai benih naga teratas dalam kelompok Dewa Naga, meskipun itu hanya produk setengah jadi, itu tidak boleh terlalu lemah. Berdengung. Saat darah putih memasuki tubuh Ao Yao, 50 juta darah naga di kolam naga mengalir deras ke tubuh Ao Yao. Bola energi putih susu mengelilingi Ao Yao. Ini akan memakan waktu 10 hari. Wang Xian melihat kemajuan dan sedikit mengernyit. Kemudian, dia hanya bisa menunggu. Setelah menyerap 50 juta darah naga dalam sekejap, dia tidak tahu seberapa kuat Ao Yao setelah diasuh. Tempat apa ini? Mengapa ada gua surga lain di balik gua kecil? Mungkinkah kita bertemu secara kebetulan? Apakah ini gudang harta karun dari pembangkit tenaga listrik pamungkas? Haha, selalu ada keberuntungan setelah selamat dari bencana besar. Kami telah melarikan diri begitu lama, dan kesempatan milik kami telah tiba. Tunggu sampai kita mendapatkan teknik dan harta karun yang tak terkalahkan, lalu kita akan kembali dan menekan semuanya. Pada saat ini, di kedalaman lautan, di depan lorong yang pernah dibuka oleh permaisuri Feng Luan, lebih dari 10 sosok tiba-tiba muncul. Mereka dengan gugup melihat sekeliling dan kemudian berteriak dengan penuh semangat. Mereka awalnya dikejar dan melarikan diri ke laut dan dikejar oleh binatang laut. Mereka awalnya mengira akan seperti itu, tetapi mereka tidak menyangka akan datang ke sini. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Haha, surga telah memperlakukan kita dengan baik. Di tengah, seorang pria parubaya kekar yang tubuh bagian atasnya terbuka dan berlumuran darah menunjukkan ekspresi bersemangat saat dia berteriak keras. Hati-hati, harta karun itu tidak mudah didapat. Dengan kekuatan kita, kemungkinan mati di sini sangat tinggi. Seorang pemuda dengan ekspresi dingin mengingatkan mereka dengan lembut. Siapa ini? Saat mereka berbicara, makhluk setinggi 2 meter yang memegang garpu dengan ekspresi dingin tiba-tiba berenang mendekat dan memperingatkan mereka. Oh, makhluk apa? Sangat lemah. Apa yang dikatakannya? Lebih dari 10 orang menatap makhluk air aneh di depan mereka dengan heran. Aktifkan suara jiwa. Pemuda berwajah dingin itu mengingatkan mereka. Hati orang-orang di sekitarnya diaduk saat secercah cahaya melintas di mata mereka. Kami berasal dari benua transendensi, kelompok tentara bayaran suci yang bersinar. Tempat apa ini? Pemuda berwajah dingin itu menatap makhluk aneh di depannya dengan binar di matanya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, semakin banyak makhluk aneh yang datang. Makhluk-makhluk ini secara alami adalah para yaksa. Tempat ini adalah pintu masuk ke dunia luar biasa. Wang Xian telah mengirim lebih dari selusin yaksa untuk berpatroli di tempat ini. Lebih dari selusin yaksa semuanya abadi. Dunia luar biasa. Ketika para yaksa mendengar kata-kata mereka, mereka sedikit terkejut. Pejabat sipil di Istana Naga telah memberitahu mereka beberapa hal tentang dunia yang luar biasa. Secara alami, mereka tahu tentang itu. Para yaksa tidak menyangka bahwa pihak lain sebenarnya berasal dari benua yang luar biasa, dan mata mereka penuh kewaspadaan. Mereka seharusnya hanya suku air kecil. Membunuh mereka. Bagaimanapun, kita adalah orang luar, dan wilayah perairan berada di bawah kendali suku naga. Mereka sangat tidak bersahabat dengan kita manusia. Seorang pria parubaya di antara selusin orang tiba-tiba berkata. Orang-orang di sekitarnya sedikit ragu, dan pria parubaya di tengah ragu sejenak. Kami akan berbicara setelah kami mengekstrak pengakuan. Katanya, dengan lambaian tangannya, langsung ke arah yaksa untuk meraihnya. Sungguh mulut yang keras. Mereka tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna dari kita. Mereka tidak kuat dan bermulut keras. Mereka semua bunuh diri. Segera, semua orang mengerutkan kening. Mereka tampak sedikit malu saat melihat mayat lebih dari selusin makhluk. Ayo pergi. Kami akan menjelajah sendiri. Hati-hati. Pria muda dengan wajah muram mengangkat kepalanya dan melihat ke langit.
Tempat ini tidak terlalu dalam. Ayo keluar dan lihat dulu. Sekelompok orang bergerak dan terbang ke langit. Namun, saat ini, Wang Xian tidak tahu bahwa sudah ada orang dari benua supranatural yang masuk ke bumi secara kebetulan. Ada lebih dari selusin dari mereka. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan mereka, mereka mampu memicu badai besar di seluruh bumi. Raja Naga, lebih dari selusin yaksa yang berpatroli di laut di pintu masuk benua supernatural telah terbunuh. Keesokan harinya, di Istana Raja Naga, Perdana Menteri Gui dan Ao Yaksa tiba-tiba datang melapor. Hah? Apa yang telah terjadi? Wang Xian sedang melihat sketsa kota bawah laut. Dia mengangkat kepalanya dengan heran dan bertanya. Menurut cedera pada para yaksa, mereka ditundukkan dengan satu gerakan. Ada banyak luka di tubuh mereka. Mereka harus diinterogasi. Lebih dari selusin yaksa adalah sama. Kekuatan pihak lain seharusnya sudah mencapai alam supernatural. Kata Perdana Menteri Gui dengan sedikit cemberut. Seharusnya tidak terlalu banyak orang di bumi yang telah mencapai alam luar biasa. Hanya 2 tahun telah berlalu sejak dampak energi spiritual. Sama sekali tidak lebih dari 3 orang yang memiliki kesempatan untuk memasuki alam luar biasa, kecuali anggota Istana Naga. Namun, bahkan sekarang, hanya ada 14 orang luar biasa di Istana Naga. Ini bahkan setelah memasukkan Guan Suking, Lan Qingyue, penggemar yang lebih tua, Sun Lingxiu, dan seorang Jiaya. Selain mereka, Ao Yao, Perdana Menteri Gui, Ao Qitian, Ao Qi, Ao Nu, Ao Udang, Ao Kepiting, plus dia, Baki, dan Kun, ada total 14 transenden. Tidak mudah untuk mencapai alam transendensi. Diperlukan setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk lebih banyak transenden membanjiri Istana Naga. Saat ini, ada banyak makhluk surgawi di Istana Naga. Ada 600 dari mereka. Dia dengan mudah dibunuh di pintu masuk benua transendensi dan bahkan diinterogasi. Mata Wang Xian berkedip saat dia perlahan berubah serius. Rasa bahaya yang samar ditransmisikan kepadanya. Mungkinkah dia menggelengkan kepalanya? Akan sangat mengerikan jika para ahli dari benua transendensi benar-benar datang ke bumi. Dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya bisa melawan eksistensi di alam supernatural level 3 atau 4. Jika dia lebih kuat, akan sulit untuk menghadapinya. Belum lagi keberadaan yang menakutkan di alam hampa yang berwawasan luas. Dia bisa membunuhnya dengan satu tangan. Kerahkan kekuatan Istana Naga untuk menyelidiki lautan. Kalau begitu, perhatikan baik-baik hal-hal di benua ini. Wang Xian berkata dengan wajah serius. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Dia tahu keseriusan masalah ini. Jika itu benar-benar ahli dari benua supernatural, bumi kecil tidak akan cukup untuk mereka tangani. Saya harap tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Wang Xian berpikir sendiri. Karena itu adalah seorang ahli dari benua supernatural yang telah datang ke bumi, Wang Xian merasakan urgensi. Dalam beberapa hari berikutnya, dia mulai fokus pada kultivasinya. Sekarang dia telah mengumpulkan 5 elemen manik naga api, manik naga air, dan manik naga kayu telah mencapai tingkat-tingkat 1 dari alam supernatural. Dia masih membutuhkan 60 kristal naga untuk mencapai alam supernatural level 2. 7 hari kemudian, Perdana Menteri Gui mengirimkan kabar buruk. Alam ilahi barat telah disatukan. Dewa kuno telah kembali. Dia telah menaklukkan semua alam ilahi, menyatukan barat, dan mendirikan kerajaan kemuliaan suci. Ketika Perdana Menteri Gui memberitahu Wang Xian tentang berita ini, dia tertegun sejenak. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Para dewa kuno telah kembali. Ya, Perdana Menteri Gui mengangguk. Menurut berita yang diterima iblis aneh dari barat, lebih dari 10 dewa kuno telah kembali. Mereka telah menyapu seluruh barat dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Hanya sikap mereka yang mengesankan saja tidak bisa menahan mereka. Lebih dari 10 dewa kuno telah mendirikan kerajaan kemuliaan suci untuk menyatukan seluruh bumi. Wang Xian sedikit terkejut. Lebih dari 10 dewa kuno telah mendirikan kerajaan kemuliaan suci untuk menyatukan bumi. Sekarang, Wang Xian pada dasarnya dapat memastikan bahwa orang-orang ini adalah pembangkit tenaga listrik dari benua supernatural. Adapun para dewa kuno, pembangkit tenaga listrik dari benua supernatural itu sangat menarik. Mereka menyebut diri mereka dewa-dewa kuno. Operasi ini sangat mengesankan. Menurut analisis kami, kekuatan kelompok orang ini pasti tidak terlalu kuat. Namun, mereka juga telah mencapai alam gaib. Kita mungkin bukan tandingan mereka. Perdana Menteri Gui menganalisis. Apakah begitu? Wang Xian mengungkapkan pandangan kontemplatif.
Jika kekuatan kelompok orang ini telah mencapai tingkat 8 atau 9 alam supernatural, atau bahkan tingkat wawasan kosong, mereka tidak perlu mengatakan bahwa mereka adalah dewa kuno. Mereka langsung menekan dan menyapu seluruh bumi. Sekarang, mereka sebenarnya berpura-pura menjadi dewa kuno. Mereka sangat bagus dalam hal itu. Namun, karena mereka belum melihat kekuatan mereka yang sebenarnya, mereka tidak bisa membuat penilaian buta. Bahkan jika mereka bukan pembangkit tenaga super, kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditangani oleh Istana Naga. Selidiki kekuatan mereka. Setelah mengetahui kekuatan mereka, kami akan mencari cara untuk menghadapi mereka. Wang Xian segera berkata kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Seorang ahli dari benua transendental. Ini adalah pertama kalinya saya berhubungan dengan seseorang dari benua transendental. Mata Wang Xian berkedip. Feng Luan tidak dianggap ahli dari benua transendental karena dia telah meninggal selama bertahun-tahun. Jika mereka tidak terlalu kuat, mereka akan dapat memperoleh banyak informasi dari kelompok orang ini. 3 hari lagi berlalu. Kerajaan kemuliaan suci didirikan di barat. Kekuatannya yang menakutkan membuat semua orang gemetar. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, suara spesial datang dari Istana Naga. Setelah itu, cahaya yang sangat terang melintas di Istana Naga. Wang Xian sedikit terkejut. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung tiba di lokasi Dragon Pool. Kultivasi selesai. Mata Wang Xian tertuju pada titik di bawahnya. Matanya berbinar. Di tempat di bawah, tubuh Ao Yao tidak banyak berubah. Namun, kedua lengannya telah berubah dari cakar tajam menjadi cakar dan sabit. Cakarnya seperti White Aurora sedangkan sabitnya seperti cahaya putih yang kental. Itu tidak terlihat seperti bentuk kehidupan nyata. Nyatanya, bahkan seluruh tubuh iblis aneh itu sepertinya tidak nyata. Itu seperti cahaya ilusi. Tampaknya terbentuk dari bola cahaya putih. Ao Yao berdiri perlahan dan menatap Wang Xian. Raja Naga. Suaranya terdengar. Setelah itu, Wang Xian melihat sosoknya muncul di depannya. Kecepatan yang mengerikan. Seolah-olah dia telah menembus dinding batu gua naga dan muncul di sampingnya. Tubuhnya menembus dinding batu. Kecepatan luar biasa seperti itu. Wang Xian menatap Ao Yao dan memikirkan sesuatu. Lonjakan cahaya transformasi cahaya naga ilahi, tingkat 1 transendensi. Berjalan dalam cahaya, Lightwalker, si pembunuh di siang hari. Informasi tentang Ao Yao muncul di benaknya. Ao Yao, apa perbedaan antara kamu yang sekarang dan masa lalu? Wang Xian menatap Ao Yao dengan binar di matanya. Selain perubahan penampilannya, pasti akan ada perubahan lain seperti Light Spike. Berubah menjadi cahaya, Raja Naga. Masa lalu saya adalah materi. Tapi sekarang, di bawah sinar matahari, untuk sementara aku bisa memasuki keadaan kosong. Saya dapat mempertahankan keadaan ini selama 1 detik. Terlebih lagi, saat aku bertarung, tubuhku sudah dalam keadaan tersembunyi. Saat Ao Yao berbicara, tubuhnya langsung menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan. Lengannya bergerak, dan sinar cahaya menyerang tanah. Saat dia menyerang, sosoknya masih dalam keadaan tersembunyi. Di masa lalu, begitu iblis aneh melancarkan serangan, sosoknya akan terungkap. Tapi sekarang, tidak ada masalah seperti itu sama sekali. Bahkan saat menyerang, itu akan menyembunyikan sosoknya. Ini sangat menakutkan. Namun, dalam pertempuran, bersembunyi tidaklah sempurna. Jika lawannya adalah atribut gelap dan memancarkan aura iblis, itu akan membuatku muncul. Atribut lainnya juga bisa melihat tubuhku dengan jelas. Saat memasuki kondisi ketiadaan, ada kemampuan supernatural lainnya, penetrasi cahaya. Itu bisa menembus dan dalam sekejap, itu bisa mendapatkan kekuatan tembus yang mengerikan. Itu hampir bisa mengabaikan pertahanan. Ao Yao terus berbicara dengan Wang Xian. Ini sangat tidak normal. Wang Xian mengungkapkan ekspresi terkejut. Seorang yang luar biasa berarti dia telah menguasai kemampuan supranatural. Biasanya, seorang luar biasa yang baru saja memasuki keadaan luar biasa hanya akan mampu menguasai satu kemampuan supranatural. Ao Yao dalam wujud iblis aneh memiliki kemampuan penetrasi. Dibandingkan dengan penetrasi cahaya, masih ada celah besar antara kemampuan ini dan penetrasi cahaya. Selain itu, ada keadaan ketiadaan. Kemampuan supernatural yang paling tidak normal seharusnya adalah keadaan ketiadaan. Pada saat pembunuhan, jika lawan disiagakan dan diserang balik, iblis aneh itu bisa memasuki keadaan kosong dan langsung mengabaikan serangan lawan untuk melakukan pembunuhan kedua yang bahkan lebih mengerikan. Ao Yao sudah sangat kuat meski hanya dalam bentuk yang tidak lengkap.
Jika itu telah mencapai bentuknya yang lengkap, bukankah itu akan menjadi lebih sesat? Wang Xian memandangi Ao Yao dan berseru di dalam hatinya. Bahkan baginya, jika dia menghadapi upaya pembunuhan oleh Ao Yao, nyawanya akan berada dalam bahaya. Namun, begitu dia siap, Ao Yao pasti bukan lawannya. Dia baru saja melangkah ke tingkat transendensi pertama dan sudah memiliki 8 kekuatan supernatural. Sekarang Wang Xian sedang bertarung, dia tidak tahu seberapa kuat dia nantinya. Hahaha, ini benar-benar langka. Saya tidak menyangka akan ada ahli tingkat transendensi di ruang sekecil itu di bumi. Namun, mereka masih terlalu lemah. Pada saat ini, di perbatasan Huaxia, dua pria parubaya dan pria muda berbaju zirah mewah berdiri di udara dan tertawa sambil memandang rendah semua orang di depan mereka. Aku, Kaisar kuno Kerajaan Kemuliaan Suci, dengan ini mengingatkanmu bahwa dalam 2 hari, kita akan menaklukkan tanah ini di depan kita. Semua sekte abadi akan tunduk kepada kita. Siapapun yang berani melawan akan dibunuh. Pria parubaya itu mengalihkan pandangannya ke semua orang di depannya. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan saat pedang panjang emas berputar di atas kepalanya. Di bawah kakinya, piringan heksagram emas sedang berputar. Dia mengenakan baju perang dan tampak seperti dewa kuno. Di depannya, sesepuh dari klan Xuan Yuan mendukung sesepuh berambut putih. Pada saat ini, sesepuh berambut putih itu memuntahkan darah. Wajahnya sangat pucat dan matanya dipenuhi rasa takut. Selain mereka, ada juga sekelompok dewa abadi dari Sekte Abadi. Mereka melihat dua ahli di depan mereka dengan ekspresi ketakutan. Dalam 2 hari, kami akan turun ke tanahmu. Saat itu, kami akan berlutut di sini untuk menyambut kedatangan kami, hahaha. Juga, kudengar ada Raja Naga di Tiongkok yang bisa berubah menjadi naga dewa. Katakan padanya untuk datang dan menjadi tunggangan kita. Haha. Keduanya tertawa gila sekali lagi. Tubuh mereka bergerak saat mereka terbang ke arah barat dengan kecepatan yang mengerikan. Sangat kuat, sangat kuat. Di depan mereka, kita seperti semut. Di gerbang abadi binatang buas, seekor singa emas berbicara dalam bahasa manusia. Dia melihat 2 sosok yang menghilang dengan wajah penuh ketakutan. Kekuatan Xuan Yuan tua sudah sebanding dengan raja yang saleh saat itu, tapi dia dikalahkan dalam satu gerakan. Saat dia berbicara, tubuhnya sedikit bergetar, dan suaranya dipenuhi ketidakberdayaan. Mata dewa abadi di sekitarnya juga dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Dalam satu gerakan, dia telah mengalahkan ahli tertinggi dari klan Xuan Yuan yang tidak pernah muncul. Pakar tertinggi dari klan Xuan Yuan ini memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari raja yang saleh, namun ia dikalahkan dengan begitu mudah. Dia begitu kuat sehingga dia tak terkalahkan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar harus menjadi subjek mereka? Apakah kami benar-benar harus mendengarkan perintah mereka dan menjadi raja mereka? Master Sekte The Great Hong Immortal Sekte berkata dengan ekspresi malu. Jika dia mengatakannya dengan baik, dia akan menjadi subjek. Jika dia mengatakannya dengan buruk, dia akan menjadi budak. Dia akan mendengarkan kata-kata tuannya. Bukan hanya mereka, semua orang di China harus menjadi budak mereka. Bagaimana mereka bisa puas dengan ini? Namun, setelah melihat seberapa kuat keduanya, mereka tidak memiliki cara untuk melawan sama sekali. Akan sangat mudah bagi mereka untuk membunuh bangsanya sendiri. Dia bahkan berani memanggil Raja Naga untuk menjadi tunggangan mereka. Saya takut. Wajah semua orang dipenuhi dengan keputusasaan. Ketika berita kembalinya dewa-dewa kuno dari barat sampai ke timur, para dewa dan dewa tidak mengambil hati. Namun, hanya dalam 10 hari, kelompok dewa kuno itu telah mendirikan kerajaan kemuliaan yang sakral, mengejutkan semua orang di Tiongkok. Mendirikan sebuah kerajaan, ini hanya menyebut diri mereka raja dan memperbudak semua makhluk hidup. Apa yang membuat dewa abadi di Tiongkok semakin menakutkan adalah kekuatan kelompok dewa kuno ini. Hari ini, 2 dewa kuno telah tiba secara langsung. Pakar klan Xuan Yuan, yang sebanding dengan raja-raja yang saleh, telah keluar dari pegunungan, tetapi mereka telah dikalahkan dalam satu gerakan. Kekuatan mereka yang kuat membuat mereka merasa tidak berdaya. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, saya benar-benar harus tunduk kepada orang lain. Wajah dewa yang abadi dipenuhi dengan kepahitan. Dia baru saja menjadi dewa yang abadi dan telah menjadi budak. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Ayo cari Raja Naga. Raja Naga seharusnya punya beberapa ide. Dewa yang abadi ragu sejenak sebelum berbicara. Raja Naga, dewa abadi dari Sekte Wild Beast Immortal menggelengkan kepalanya dengan getir. Pihak lain jelas mengetahui kekuatan Raja Naga. Kalau tidak,
Mereka tidak akan berani mengatakan bahwa Raja Naga akan menjadi tunggangan mereka. Raja Naga belum bergerak. Ketika Istana Naga menghancurkan Raja Dewa Nordik, Raja Naga juga tidak bergerak. Hanya satu dari bawahannya yang membunuh Raja Dewa dengan mudah. Kekuatan Raja Naga pasti lebih kuat lagi. Mungkin, kata Feng Lingtian dari Sekte Yellow Heaven Immortal. Ada 12 dewa yang telah kembali dari zaman kuno. Hanya 2 dari mereka yang datang hari ini. Jelas, mereka bukan yang terkuat di antara mereka. Dewa Abadi Parubaya menyela Feng Lingtian dan berkata dengan ekspresi malu. Feng Lingtian mengerutkan bibirnya dan terdiam. Dia tahu bahwa Raja Naga tidak terkalahkan, tapi lagi pula, pihak lain adalah dewa kuno. Satu orang bisa menghancurkan seluruh sekte Huaxia Immortal, bisakah calon iparnya melakukannya? Semua orang diam. Raja Naga, serahkan. Pada saat ini, tetua klan Suanyuan yang terluka parah menghela nafas berat dan berkata dengan putus asa. Ketika orang-orang abadi di sekitarnya mendengar ini, wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Ingin Raja Naga menjadi gunung. Semua sekte abadi akan tunduk dan menjadi rakyat. Kerajaan kemuliaan suci akan menyatukan bumi. Hanya 2 raja suci dari kerajaan kemuliaan suci yang datang dan mengalahkan para ahli tersembunyi dari klan Suanyuan, yang sebanding dengan raja-raja yang saleh, dalam satu gerakan. Ada total 12 raja suci. Tidak ada cara untuk melindungi mereka. Di masa depan, kita akan menjadi subjek dari Secret Glory Empire. Mungkin saja kita akan memasuki negara budak kuno dan menyembah 12 raja suci. Tidak, kekaisaran milik sistem kekuatan. Saat itu, kita akan hidup seperti Guk-Guk. Kedatangan 2 dewa kuno dari kerajaan kemuliaan suci mengejutkan seluruh dunia timur dan semua sekte abadi. Ketika orang-orang menerima hasilnya, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Diperintah oleh kerajaan kemuliaan suci. Ini benar-benar setara dengan kembali ke zaman kuno. Penguasa lebih besar dari langit, dan ketika kaisar marah, darah akan mengalir ribuan mil. Mereka akan kehilangan hak asasi manusia dan kebebasan mereka. 12 dewa kuno akan menjadi tuan mereka. Jika mereka ingin mereka hidup, mereka bisa hidup. Jika mereka ingin mereka mati, mereka akan mati. Mereka akan menjadi budak kekaisaran. Apa yang harus kita lakukan? 12 dewa kuno terlalu kuat. Kami tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka sama sekali. Bahkan klan Suanyuan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa pasrah dalam keputusasaan. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana dengan Raja Naga? Istana Naga adalah yang terkuat di dunia, dan Raja Naga juga merupakan keberadaan yang tak terkalahkan. Bisakah Raja Naga melawan mereka? Bagaimana mungkin? Bahkan Raja Naga tidak bisa menjadi lawan mereka. Para ahli dari klan Suanyuan yang sebanding dengan Raja yang saleh dikalahkan dalam satu gerakan. Bisakah Raja Naga melakukannya? Semua orang putus asa. Seluruh timur berada dalam kekacauan total. Banyak pasukan bahkan siap untuk menyerah. Jika kita tunduk terlebih dahulu, kita mungkin bisa meninggalkan kesan yang baik pada 12 Raja Suci. Raja-Raja Suci mungkin memberikan kekuatan kepada sekte abadi mereka sendiri. Para dewa dari sekte abadi asal kekacauan dan beberapa sekte abadi lainnya sedang berdiskusi. Pada saat ini, mereka benar-benar kehilangan keinginan untuk melawan. Saudara laki-laki, di Istana Naga, Xiao Yu masuk dengan tergesa-gesa dan berteriak pada Wang Xian dengan cemas. Aku sudah tahu apa yang ingin kamu katakan. Saat ini, Wang Xian sedang duduk di singgasana naga. Di sampingnya, Perdana Menteri Gui melaporkan sesuatu. Ketika dia melihat Xiao Yu bergegas masuk dari luar, dia melambai padanya. Ini tentang insiden dengan Holy Glory Empire, kan? Iya kakak, kekuatan mereka sangat kuat. Mereka sebenarnya ingin membuatmu. Ini juga pertama kalinya Xiao Yu merasa cemas. Lawan yang muncul kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mereka begitu kuat sehingga membuatnya panik. Semua keyakinannya berasal dari kakaknya. Sekarang, dia tidak percaya diri. Kamu ingin aku menjadi tunggangan mereka. Wang Xian menambahkan kata-kata Xiao Yu sambil tersenyum. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Iya kakak, apa yang harus kita lakukan? Ayah Lingtian dan orang-orang dari klan Suanyuan meminta saya untuk menanyakan apakah Anda memiliki cara untuk berurusan dengan mereka. Jika tidak, Anda hanya bisa mengirimkan. Xiao Yu mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi jelek. Wang Xian mengangguk pelan. Aku tidak yakin. Tidak yakin. Saudaraku, apakah Anda mengatakan bahwa itu masih mungkin? Xiao Yu sedikit terkejut saat dia berseru kaget. Kamu mengatakan bahwa jika kamu berkultivasi dengan benar, kamu akan dapat menghadapi setidaknya 1 dari 2 orang yang pergi ke Huaxia hari ini.
Wang Xian menepuk kepala Xiao Yu. Pada tahun lalu, Xiao Yu telah memancing ikan selama 3 hari dan berjemur di jaring selama 2 hari dalam budidayanya. Bahkan penggemar yang lebih tua telah mencapai tingkat transendensi 1, dan dia masih abadi yang unggul. Jika dia menerobos ke tingkat transendensi pertama, dia tidak akan kesulitan melawan 2 ahli di tingkat transendensi kedua. Xiao Yu menjulurkan lidahnya. Seberapa kuat mereka? 2 orang yang pergi ke Huaxia hari ini berada di tingkat transendensi kedua. Adik iparmu dan yang lainnya akan bisa menangani mereka. Wang Xian berbicara langsung kepada Xiao Yu dan sedikit mengernyit. Masih ada 10 orang yang tersisa. Aku bertanya-tanya seberapa kuat mereka nantinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Xiao Yu sedikit serius. Apakah itu berkah atau kutukan? Kita tidak bisa menghindarinya. Mata Wang Xian berkedip. 12 dewa kuno telah mendirikan kerajaan kemuliaan suci dan menyebut diri mereka 12 raja suci. Dari cara mereka dipanggil, perbedaan kekuatan di antara mereka seharusnya tidak terlalu besar. Jika itu terlalu besar, mereka tidak akan dipanggil sebagai 12 raja suci. Mereka mungkin seorang kaisar suci, tetapi di dalam kaisar suci, raja suci, dan sejenisnya. Setidaknya ada perbedaan yang jelas antara level mereka. Jika tidak, kekuatan mereka seharusnya tidak terlalu besar. Faktanya, kekuatan mereka berada di antara tingkat transenden kedua hingga keempat atau bahkan kelima. Langit pertama dari tingkat pertama transenden memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar. Sangat mudah bagi level kedua untuk membunuh level pertama. Judul yang sama berarti perbedaannya mungkin tidak terlalu besar. Namun, ini hanya tebakan. Jika itu benar-benar seperti yang dia duga. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Jika itu masalahnya, dia bisa menangkap 12 dewa kuno dan 12 raja suci dan menginterogasi mereka tentang benua yang luar biasa itu. Jika itu masalahnya, kedatangan mereka akan menjadi hal yang baik. Saudaraku, 2 hari kemudian, mereka ingin semua ahli dari Sekte Abadi berkumpul di tepi pantai dan menunggu kedatangan mereka. Mereka menginginkan raja mereka. Xiao Yu berkata kepada Wang Xian, mereka ingin orang-orang dari Istana Naga juga menunggu mereka di sana. Menunggu raja mereka. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Kalau begitu kita akan pergi dan melihatnya. Raja Naga, satu-satunya di Istana Naga yang dapat membunuh tingkat 2 yang luar biasa adalah Ao Yao Yao, Kun, Ratu Naga Bulan Biru Hijau, Ratu Naga Sun Lingxiu, dan kamu, Raja Naga. Jika mereka benar-benar bertarung, itu akan menjadi pertempuran besar. Kata Perdana Menteri Gui dengan ekspresi serius. Wang Xian berdiri perlahan dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Wajahnya dipenuhi dengan semangat juang. Ya, aku juga ingin melihat seberapa kuat aku saat ini. Siap-siap, kami akan menuju ke sana pagi setelah besok. Wang Xian melihat ke depan dan berkata perlahan. Perdana Menteri Gui mengangguk. Anggota Istana Naga yang telah memasuki alam transendensi mampu melawan mereka yang berada di alam transendensi tingkat kedua. Namun, sangat sulit untuk membunuh mereka. Pertempuran 2 hari kemudian terutama akan bergantung pada Raja Naga, Guang Qi, Lan Qingyue, dan Kun. 2 hari berlalu dengan sangat cepat. 2 hari ini merupakan siksaan yang hebat di seluruh timur. Internet dipenuhi dengan kengganan dan kemarahan. Sekte Abadi putus asa dan siap untuk tunduk. 2 hari kemudian, di pagi hari, di dermaga besar di Laut Timur, lebih dari 100.000 orang berkumpul di sana begitu langit cerah. Mereka semua adalah orang-orang dari berbagai sekte abadi, dan tidak satupun dari mereka yang jatuh. Semua ahli dan dewa abadi berdiri di dermaga dan melihat ke arah barat, menunggu kedatangan 12 raja suci. Suasana hati semua orang agak berat karena mereka khawatir tentang hidup mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, Wang Xian terbang bersama sekelompok ahli dari Istana Naga. Raja Naga juga ada di sini. Raja Naga juga datang untuk tunduk. Ketika semua dewa abadi dan murid dari Sekte Abadi melihat Wang Xian memimpin sekelompok ahli dari Istana Naga, mereka menghirup udara dingin. Memikirkan kembali setahun yang lalu, ketika Raja Naga memusnahkan wilayah Dewa Eropa Utara dan klan Yuan, dia tidak mengambil tindakan secara pribadi. Namun, ketika dia bertemu dengan Dewa Kuno ini, dia harus tunduk pada 12 Raja Suci. Bahkan seseorang sekuat Raja Naga harus tunduk padanya, apalagi kita. 12 Raja Suci menginginkan Raja Naga menjadi tunggangan mereka. Gunung, biarkan yang terkuat di antara kita menjadi tunggangan mereka. Ketika semua orang melihat kedatangan Raja Naga, ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Raja Naga, Raja Naga. Ketika mereka melihat Wang Xian dan yang lainnya tiba,
semua orang di depan membuka ruang dan berteriak dengan sedikit kesengsaraan di wajah mereka. Oke, Wang Xian mengangguk lemah dan mendarat di tanah. Dia melihat ke arah barat. HMPH, kamu akan menjadi tunggangan orang lain di masa depan, namun kamu masih sangat dingin dan sombong. Di belakang mereka, seorang abadi baru dari Sekte Hunyuan Immortal sedikit melengkungkan bibirnya saat melihat tatapan dingin dan arogan Wang Xian. Dia berkata dengan jijik di wajahnya. Sekte Hunyuan Immortal memiliki dendam dengan Istana Naga. Saat itu, para ahli dari Sekte Naga memblokir gerbang kota mereka, menyebabkan mereka tidak berani meninggalkan kota selama 3 hari. Namun, Raja Naga terlalu kuat, jadi mereka tidak berani berbicara dengan marah. Sekarang mereka melihat Raja Naga menjadi tunggangan orang lain, dia bergumam dengan suara rendah, penuh Schadenfreude. Suaranya sangat lembut, tetapi makhluk abadi dan dewa di sekitarnya tidak bisa menyembunyikannya dari telinga siapapun. Berdengung. Saat dia selesai berbicara, Perdana Menteri Turtle, yang berdiri di samping, berbalik dan melambaikan cangkang kura-kura di tangannya. 12 Raja Suci akan segera datang. Raja Naga, kamu. Ekspresi Dewa Abadi berubah drastis. Namun, sebelum dia selesai berbicara, kekuatan hisap yang mengerikan datang dari cangkang kura-kura. Bang! Dewa Abadi tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Dia langsung tersedot ke dalam cangkang kura-kura dan kepalanya dipisahkan. Bang! Perdana Menteri Gui dengan santai melemparkan tubuh dewa yang abadi ke laut. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ini. Dia benar-benar mengejar kematian. Tepat, bahkan jika Raja Naga direduksi menjadi tunggangan, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengejeknya. Bagaimana orang bodoh seperti itu bisa maju ke tingkat dewa yang abadi? Beberapa orang berbisik, Raja Naga pasti sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Dia hanya mengejar kematian dengan mengejeknya sekarang. Haha, kamu benar-benar tahu apa yang baik untukmu. Dewa dari Timur, rajamu ada di sini. Pada saat ini, raungan keras terdengar. Ekspresi semua orang sedikit berubah saat mereka buru-buru melihat ke arah barat. Di langit barat, ada 12 pemuda parubaya duduk di kursi dewa, dengan 12 binatang raksasa yang menakutkan menarik mereka. Di belakang, sekelompok dewa barat mengikuti di belakang, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Seorang lelaki tua berdiri di posisi paling kiri. Dia adalah orang yang baru saja berbicara. Pria tua itu mengenakan baju besi ilahi dan memiliki aura yang luar biasa. Dia adalah pemimpin dari domain dewa, namun dia sekarang menemani mereka seperti seorang kasim. Rajamu ada di sini. Sekelompok orang bergerak sangat cepat. Beberapa ratus dewa abadi mengikuti di belakang. Aura ini mengguncang jiwa. Tingkat transendensi 2, tingkat 3, tingkat 2, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 3. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan senyum perlahan muncul di wajahnya. Hanya ada satu orang yang berada di level 4 transendensi terkuat. Sisanya berada di tingkat transendensi terlemah 2. Raja-raja suci ini terlihat sangat muda. Meskipun mereka tidak memancarkan aura apapun, melihat mereka, ada semacam tekanan yang datang dari jiwa. Semua orang menoleh dengan ekspresi terkejut. Mengaum. Kedua-belas binatang sepanjang 10 meter itu berhenti dan meraung. Kedua-belas raja suci berbaris dan memandangi mereka. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan dan kebanggaan. Mereka hanyalah kelompok tentara bayaran kecil di benua yang luar biasa, tetapi mereka tidak menyangka akan menjadi eksistensi terkuat di dunia ini. Ini membuat mereka semua terlihat bersemangat. Mereka memutuskan untuk tidak kembali dan melakukan sesuatu yang besar di sini. Bangun kerajaan dan jadilah raja. Mereka adalah penguasa tempat ini. Mereka menginginkan wanita dan wanita tercantik. Mereka menginginkan kekuasaan. Mereka adalah raja dari semua orang. Di tempat ini, mereka adalah surga. Mata kedua belas orang menyapu ratusan ribu orang di bawah. Mereka terlihat puas. T.S. Kates, ada cukup banyak wanita cantik. Ekspresi cabul melintas di mata seorang pemuda yang duduk di kursi ilahi kiri. Dia berdiri dengan bersemangat dan melihat ke bawah. Orang-orang lainnya juga terbiasa dengan perilakunya. Sudahkah semua sekte abadi tiba? Pada saat ini, seorang pemuda teduh yang duduk di tengah mengajukan pertanyaan. Melaporkan kepada Raja Bijak, semua ahli dari sekte langit telah tiba. Seorang abadi menjawab dengan tergesa-gesa. Yang mana Raja Naga? Pria muda yang tampak teduh itu mengangkat kepalanya sedikit dan bertanya dengan jijik. Di bagian bawah aula, pandangan semua orang tertuju pada Wang Xian dan yang lainnya yang berada di depan. Oh, kamu adalah Raja Naga. Sedikit kejutan melintas di mata pemuda yang tampak teduh itu.
Tatapannya mendarat di Wang Xian juga. Ya, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Wanita cantik ini cantik. Ketika pemuda dengan mata cabul di sebelah kiri melihat Lan Qingyue, Sun Lingxiu, dan Guru Fan Zhang yang berada di samping Wang Xian, matanya berbinar. Mereka bertiga pasti yang terbaik dalam hal temperamen dan penampilan. Bahkan di benua transendensi, mereka dianggap sebagai keindahan tiada taraf. Penampilan permaisuri Feng Luan hanya sedikit lebih baik dari beberapa dari mereka. Sudut mulut pemuda itu sedikit melengkung saat dia menjilat bibirnya. Semua orang di bawah melihat pemandangan ini dan ekspresi mereka sedikit berubah. Raja Naga ini tidak hanya ingin menjadi tunggangan, dia bahkan mungkin mempermainkan wanitanya sendiri. Beberapa orang berpikir sendiri, Raja Naga Agung telah jatuh ke dalam adegan ini, sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Berubah menjadi naga suci dan biarkan Raja Suci melihatnya. Juga, semua orang berlutut dan menyembah. Pria tua di sebelah kiri berteriak keras dengan tatapan dingin. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Namun, ekspresi mereka segera rileks saat mereka perlahan berlutut di tanah. Tiba-tiba, lelaki tua itu mendengus pelan. Tatapannya tertuju pada Wang Xian dan yang lainnya yang berada di depan. Kedua belas Raja Suci juga memandang Wang Xian dan yang lainnya dengan sedikit rasa dingin di mata mereka. Berlututlah, apakah kamu tidak mendengarku? Dan Anda, Raja Naga, siapapun yang berani melanggar perintah Raja Suci akan terlibat. Pria tua itu memancarkan tekanan yang menakutkan dan melonjak ke arah area di bawah. Keke, beraninya kau melawan kami. Menarik, bunuh semua pria dan wanita. Pria muda dengan mata cabul itu menjilat bibirnya sekali lagi. Suara mendesing. Namun, kali ini, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, ruang itu sedikit bergetar. Sebuah cahaya putih menyala dan sebuah kepala terbang ke langit. Sekelompok pria dengan tingkat kultivasi tertinggi di tingkat transendensi keempat. Mereka masih berani mengklaim bahwa mereka adalah dewa kuno dan raja suci untuk mendirikan sebuah kerajaan. Menarik sekali. Pada saat yang sama, senyum tipis muncul di wajah Wang Xian saat suaranya yang mengejek terdengar. Suara mengejek terdengar, menyebabkan semua makhluk abadi dan dewa berlutut di tanah untuk mengungkapkan ekspresi terkejut. Baru saja, ketika Raja Naga dan yang lainnya tidak berlutut, semua orang sedikit terkejut. Mendengar suara mengejek ini lagi, semua dewa dan murid sekte abadi bahkan lebih terkejut. Bahkan para dewa di langit di depan mereka sedikit terpana. Tingkat tertinggi adalah tingkat transenden 4. Apa artinya ini? Lihat, itu. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba melihat kepala dan tubuh Raja Suci Cabul yang berdiri di sisi kiri jatuh. Darah merah cerah memercik ke lautan, menyebabkan pupil semua orang menyusut. Sein King, ini adalah Sein King, dewa kuno yang telah kembali, namun dia langsung terbunuh. Di udara, hanya ada kilatan cahaya redup sebelum dia mati. Pembunuhan instan, pembunuhan instan. Udara membeku seketika. Bum bum bum. Wajah para Raja Sage yang duduk di kursi dewa berubah drastis. Mereka dikejutkan oleh kata-kata mengejek Wang Xian dan rekan-rekan mereka yang langsung terbunuh. Apa-apaan ini? Aura menakutkan keluar dari tubuh semua orang. Mereka mengamati sekeliling mereka dengan ekspresi serius dan menatap Wang Xian dengan ekspresi malu. Baru saja, dia mengatakan bahwa tingkat transendensi tertinggi berada di tingkat 4 dengan sedikit ejekan. Ini membuat mereka semua terlihat malu. Bagaimana dia tahu bahwa tingkat transendensi tertinggi di antara mereka ada di tingkat 4? Selain itu, dia sangat tidak bermoral. Siapa-siapa kamu? Di tengah, seorang pria parubaya berjanggut memandangi mayat yang jatuh ke laut. Matanya serius saat dia menatap Wang Xian dengan waspada. Menarik, sangat menarik. Sekarang Anda bertanya siapa saya. Izinkan saya memberitahu Anda, Raja Naga dari Istana Naga, tidak ada dari Anda yang dapat pergi hari ini. Wang Xian tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi naga suci. Saat ini, gelombang besar muncul dari dasar laut. Monster yang berukuran hampir 400 meter terbang ke langit dari laut. Lan Qingyue, Sun Lingxiu, penggemar yang lebih tua, dan Perdana Menteri Gui mengikuti dari belakang dan mengepung mereka di depan mereka. Tertegun, ratusan ribu dewa dan murid abadi di bawah menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Dewa kuno yang kembali, Raja Suci, yang telah menyapu dunia Dewa Barat dan mendirikan kerajaan kemuliaan suci dengan cara yang tak terkalahkan, sekarang dikelilingi oleh Raja Naga dari Istana Naga dan yang lainnya. Namun, mereka masih berlutut di tanah, ingin menyembah calon raja mereka dan menjadi rakyatnya.
Ini hanya. Semua orang tercengang. 11 lainnya yang disebut Raja Suci yang berdiri di depan singgasana dewa memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka melirik sekelompok orang yang mengelilingi mereka, dan ekspresi mereka sangat jelek. Diekspos membuat mereka marah karena malu, dan mereka sangat marah. Kematian seorang kawan membuat mereka semakin ketakutan. Jika kamu tidak ingin mati, maka menyerahlah. Wang Xian tidak memberi mereka waktu. Dia mengeluarkan geraman rendah, dan matanya berkedip-kedip dengan api. Mata tak berujung, bertarung. Dia mengeluarkan geraman keras yang dipenuhi dengan semangat juang. Kedua api di matanya diarahkan ke pria paruh baya di tengah. Dia adalah satu-satunya eksistensi tingkat 4 transenden dan juga yang terkuat di antara mereka. Sialan, bunuh dia. Ketika pria paruh baya itu mendengar bahwa Wang Xian ingin mereka menyerah, ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia meraung keras dan pedang emas besar muncul di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan sinar keemasan yang menakutkan menebas ke arah Wang Xian. Ledakan. Cahaya keemasan bertabrakan dengan penglihatan tanpa batas. Dua nyala api yang mengerikan benar-benar mulai membakar cahaya keemasan dan meleleh dengan cepat. Apa? Kemampuan ilahi. Ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Saber kemarahan. Ekspresinya sedikit berubah. Dia mengangkat pedang panjangnya dan pancaran pedang sepanjang 10.000 meter langsung memadat dan menebas ke arah Wang Xian. Ren kosong emas. Ekspresi Wang Xian tidak berubah sama sekali. Cakar naga emasnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pancaran emas itu seperti seutas benang karena langsung bertemu dengan pancaran pedang sepanjang 10.000 meter. Bes. Kedengarannya seperti suara ruang yang terkoyak. Kemampuan ilahi atribut logam, membelah ruang emas, langsung memotong cahaya pedang menjadi dua dan menyerang pria paruh baya itu. Kemampuan ilahi kedua. Kemampuan ilahi adalah sarana terkuat dari pembangkit tenaga listrik yang luar biasa. Biasanya, hanya pada saat-saat terakhir seseorang akan melepaskan kemampuan ilahi untuk membunuh. Namun, Raja Naga menyerang dengan dua kemampuan ilahi sejak awal. Itu adalah kemampuan ilahi tingkat pertama. Kemarahan pedangnya adalah kemampuan ilahi yang dia pahami ketika dia memasuki level pertama. Ketika dia melihat kemampuan ilahi pertamanya terputus, ekspresinya sedikit berubah. Gelombang kemarahan. Pancaran pedang itu seperti gelombang saat menebas ke arah kekosongan yang membelah emas secara terus-menerus. Berdengung. Ketika dua kemampuan ilahi bertabrakan, seolah-olah hanya ada suara logam di antara suara surgawi. Itu sangat menusuk telinga. Lanjutkan, bakar sungai dan rebus laut. Mata Wang Xian dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan pertempuran yang menyenangkan. Demon, kemampuan ilahi lainnya. Bagaimana dia memiliki begitu banyak atribut? Pria parubaya itu melihat bahwa lautan api yang mengerikan terkondensasi hingga 4 hingga 5 kilometer. Api yang mengerikan itu seperti gunung berapi yang muncul dari udara tipis. Wajahnya mengungkapkan ekspresi malu. Serangan pedang. Bilah di tangannya berputar dan membentuk ruang logam emas yang sepenuhnya melindunginya. Api tidak bisa masuk ke tubuhnya sama sekali. Mengaum. Wang Xian meraung marah dan menyerang ke depan. Naga tidak hanya kuat dalam kemampuan bawaan mereka, tetapi juga dalam tubuh fisik mereka. Bertarung. Wajah pria parubaya itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memegang pisau panjang di tangannya dan menebas Wang Xian. Kamu binatang, biarkan aku membunuhmu. Pada saat ini, pertempuran besar terjadi di samping. Dua yang disebut Raja Suci sedang menyerang Kun. Seluruh tubuh Kun berwarna abu-abu dan ukurannya sangat mengerikan. Meskipun mereka berasal dari alam gaib, sangat jarang melihat makhluk sebesar itu. Namun, meskipun makhluk besar ini sangat besar, ia terlihat sangat kikuk. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dan mulutnya yang besar dipenuhi gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Seorang pria parubaya memegang kapak panjang dan seorang pria muda memegang pedang panjang menebas ke arah Kun. Pedang panjang itu memancarkan sinar petir biru. Sinar petir adalah jasmani, dan dengan suara berderak, panjangnya mencapai 100 meter. Sinar petir yang tak tertandingi menebas ke arah Kun. Namun, Kun bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan menabrak Kun. Kamu mencari kematian. Pemuda parubaya yang memegang kapak raksasa dan longsword memiliki tatapan jijik di matanya. Saat serangan mereka mendarat di tubuh Kun, luka sepanjang 10 meter langsung muncul. Tubuh mereka bergerak, ingin mendarat di tubuh Kun. Namun, pada saat mereka mengakhiri pertempuran mereka dengan Kun, sebuah tabrakan yang tak tertandingi dan mengerikan terjadi.
Dalam pertarungan Kun, mereka hanya mengandalkan pertarungan jarak dekat. Mereka hanya memiliki satu bakat, yaitu memadatkan kekuatan mereka. Kekuatan seluruh tubuh mereka bisa mengembun menjadi satu titik. Bayangkan sebuah Kun yang panjangnya hampir 400 meter. Dengan kekuatan yang keluar dari tubuhnya, betapa menakutkannya jika ia mengembun menjadi seukuran kepalan tangan. Ledakan. Seperti komet yang menabrak bumi, ekspresi pria parubaya dan pemuda itu berubah drastis. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Pemuda itu langsung memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya dikirim terbang jauh. Penekanan. Penindasan instan. Apakah itu Dewa Abadi dan murid dari Sekte Abadi Timur atau Dewa dari alam ilahi barat? Semuanya tercengang, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Istana Naga telah sepenuhnya menekan 12 Raja Suci dan 12 Dewa Kuno hanya dalam waktu singkat pertempuran. Mereka duduk dengan bangga di singgasana dewa mereka dan datang ke sini ditemani oleh sekelompok Dewa Barat. Mereka bahkan menuntut agar Raja Naga menjadi tunggangan mereka. Namun, pada saat ini, ke-12 orang itu benar-benar ditindas. Apakah itu pria parubaya yang bertarung dengan Raja Naga, atau pemuda dan pria parubaya yang bertarung dengan binatang buas Istana Naga yang menakutkan? Mereka benar-benar ditekan. Sekelompok dewa dan murid abadi berlutut di tanah, menyaksikan pertempuran yang pecah dalam sekejap, wajah mereka berubah dengan hebat. Mereka berlutut di sini, menunggu raja mereka datang. Pada akhirnya, raja mereka telah tiba. Sekarang, dia bertarung dengan Raja Naga dari Istana Naga dan jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Beberapa saat yang lalu, mereka berpikir bahwa Raja Naga akan menjadi tunggangan dan menjadi sangat sengsara. Sekarang DFCek, yang sengsara adalah diri mereka sendiri. PFFT. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana ini mungkin? Pria muda yang dikirim terbang oleh kekuatan menakutkan ketika dia bertabrakan dengan Kun melebarkan matanya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pria parubaya di sampingnya juga merasakan darahnya mendidih dan wajahnya memerah. Pria muda itu berada di tingkat transenden peringkat 2 sedangkan pria parubaya berada di tingkat transenden peringkat 3. Namun, dia dikirim terbang oleh monster besar. Betapa mengerikan kekuatan ini. Serangan pria parubaya itu mendarat di tubuh monster itu dan meninggalkan luka sedalam 10 meter. Namun, luka sedalam 1 meter dan 10 meter ini muncul tanpa darah. Saat ini, lukanya perlahan sembuh. Serangan pemuda itu bahkan lebih lemah, hanya menyisakan tanda sepanjang 5 hingga 6 meter dan sedalam setengah meter. Pada saat ini, tanda itu pada dasarnya telah sembuh, dan persis sama seperti sebelumnya. Kemampuan pemulihan yang mengerikan, kekuatan yang menakutkan. Monster macam apa ini? Keduanya tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur, ekspresi mereka sangat jelek. Mereka telah memasuki dunia ini dan dengan mudah mengalahkan apa yang disebut dewa dunia ini, mendirikan kerajaan kemuliaan suci, bersiap untuk hidup seperti seorang kaisar di masa depan. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan sekelompok orang yang begitu menakutkan. Makan tongkatku. Di samping, Monkey Iblis sepanjang 10 meter memegang tongkat sepanjang 10 meter di tangannya, memancarkan api iblis yang mengerikan saat mengelilingi pendamping transenden tipe 2. Ada juga beberapa gadis cantik. Api yang mengerikan sepertinya tidak ada habisnya, karena terus dilepaskan. Satu demi satu, pendamping transenden level 2 hanya bisa bertahan secara pasif. Kalau tidak, mereka akan tenggelam di lautan api. Ada juga cahaya yang menakutkan. Siswa perempuan itu seperti Dewi Cahaya, memancarkan cahaya tanpa akhir. Cahaya itu menutupi radius beberapa kilometer, dan siapapun yang masuk akan tertahan oleh cahaya itu. Kedua mahasiswi jahat ini, kekuatan mereka tampaknya paling banyak berada di level 1, tetapi serangan mereka terlalu jahat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang dapat terus melepaskan segala macam serangan. Selain gadis api dan cahaya, wanita abu-abu itu bahkan lebih tidak normal. Mereka tidak tahu apa atribut energi abu-abu yang aneh itu. Begitu tubuh mereka tersentuh oleh energi abu-abu, tubuh mereka akan kaku, seolah-olah mereka adalah mayat. Pemimpin tim transenden peringkat 3, yang bertarung melawan energi abu-abu, menghadapi energi yang tidak diketahui dengan ekspresi serius. Masing-masing dari 10 orang ini luar biasa. Belum lagi, ada juga seorang pembunuh yang telah membunuh salah satu rekannya sejak awal. Ini adalah pembunuh paling menakutkan yang pernah mereka lihat. Hanya dengan kilatan cahaya, salah satu rekan transenden peringkat 3 mereka langsung terbunuh. Semua orang waspada terhadap bayangan putih yang melintas. Krisis air meledakkan kota. Pada saat ini,
teriakan dingin terdengar sekali lagi. Itu menakutkan lagi. Tubuh Wang Xian berputar saat dia mengayunkan cakar emasnya yang tajam ke arah pria paruh baya itu. Setiap kali dia mengayunkan cakarnya, ada cahaya keemasan yang menakutkan. Namun, pria parubaya itu berada di tingkat transenden peringkat 4. Setiap serangannya sangat menakutkan. Bilah di tangannya juga luar biasa karena berbenturan keras dengan cakar naga. Setiap kali mereka bertabrakan, percikan api dan cahaya keemasan menyebar. Seluruh langit dipenuhi dengan api dan sinar keemasan. Kebuntuan berlangsung selama 2 menit penuh. Wang Xian sama sekali tidak menang. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia mengaktifkan kemampuan supranatural keempatnya. Kota ledakan bahaya air. Kota ledakan bahaya air adalah kemampuan supranatural atribut air. Kota ledakan bahaya air ini adalah air mendidih yang memancarkan suhu sangat tinggi. Saat Wang Xian melepaskan kota ledakan bahaya air laut di bawah mendidih dan 1 juta ton air laut naik langsung ke langit. Laut mendidih Burning River Burning langsung mengubah seluruh air laut menjadi sangat merah. Suhu air menjadi lebih mengerikan di bawah kota ledakan bahaya air. Di antara kemampuan ilahi, mereka bisa ditumpuk dan diperkuat. Kekuatan ofensif kota ledakan bahaya air dapat diperkuat oleh kemampuan ilahi kota ledakan bahaya air. Air laut yang memancarkan api menggerakkan ekor Wang Xian dan melemparkannya langsung ke pria paruh baya itu. Kemampuan ilahi keempat, atribut air. Ekspresi pria paruh baya itu sangat jelek. Kemampuan ilahi awalnya dianggap sebagai kartu truf. Sekarang, lawan telah melepaskan mereka berempat tidak lama setelah pertempuran dimulai. Selanjutnya, setiap atribut berbeda. Kemampuan ilahi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Jika seseorang ingin melepaskan kemampuan ilahi kedua, setidaknya dia harus memulihkan diri. Untuk kemampuan ilahi yang sama, dibutuhkan setidaknya setengah jam sebelum bisa dirilis lagi. Kemampuan ilahi ini jauh lebih kuat dari 3 sebelumnya. Karena kemampuan ilahi laut mendidih sungai yang terbakar, kemampuan ilahi ini membuat ekspresi pria paruh baya itu sedikit canggung. Mengaum, kamu memaksaku. Pria parubaya itu meraung, pedang surgawi. Pedang surgawi, dentang. Dengan raungan, seolah-olah langit telah memberikan tanggapan yang sangat besar. Sebuah pisau langsung jatuh dari langit. Skyblade hanya berukuran 20 meter, tapi memancarkan cahaya yang sangat terang. Skyblade berada di atas kepala pria parubaya itu, dan cahaya keemasan terhubung dengan Skyblade. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan pedang langit langsung menebas ke arah krisis air yang meledak di kota di depannya. Bum bum bum. Pria parubaya itu berdiri di tempatnya dan mengendalikan pedang langit untuk menyerang satu demi satu. Skyblade mengikuti gerakan tangannya dan melepaskan serangan yang mengerikan. Keringat dingin muncul di dahi pria parubaya itu. Jelas bahwa mengendalikan pedang langit sangat membebani dirinya. Ini adalah kemampuan ilahi yang dia pahami setelah naik ke tingkat transendensi keempat. Kekuatannya sangat kuat. Kemampuan ilahi juga dibagi menjadi kuat dan lemah. Skyblade milik level tertinggi. Dengan sekali tebasan, kota krisis air langsung terbelah menjadi 2. Dengan tebasan kedua, aliran air sekali lagi terbelah. Ketika kekuatan pedang cukup kuat, satu tebasan bisa menembus air terjun. Sungguh seni pedang yang kuat. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dengan raungan keras, cakar naganya menyerang langsung ke pedang surga. Cakar naga yang memancarkan cahaya terang melebar hingga berukuran lebih dari 10 meter dan bertabrakan dengan pedang surga. Ledakan. 2 kekuatan mengerikan bertabrakan. Bilah surgawi sepanjang 20 meter itu berukuran hampir sama dengan tubuh Wang Xian. Ketika kekuatan yang kuat bertabrakan, Wang Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Luka panjang muncul di cakar naga, dan darah segar mengalir keluar. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia berada di tingkat transenden 4. Bagaimanapun, dia berada di level transenden 4. Ketika pria parubaya itu melepaskan kekuatan penuhnya, akan sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Haha, kaulah yang memaksaku melakukan ini. Hari ini, aku akan memotong kepala nagamu. Ketika pria parubaya itu melihat Wang Xian mundur selangkah, luka muncul di cakar naganya. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Dia meraung keras dan melompat ke depan. Pedang panjang di tangannya menebas ke arah Wang Xian dengan kekuatan yang bisa membelah gunung. Heaven Saber yang terhubung dengannya juga melesat ke langit dan menebas ke arah Wang Xian. Pedang surgawi sepanjang 20 meter menebas dengan keras. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Pada posisi tubuhnya, energi kuning bumi beredar dan lapisan pertahanan yang kuat muncul di langit di atasnya. Pada saat yang sama,
Wang Xian membuka mulutnya dan meludahkan 3 bola naga. Bola naga menyerang pria parubaya itu secara langsung. Ledakan. Pedang surgawi mendarat di perisai bumi di tubuh Wang Xian. Perisai bumi retak dan tanah terciprat ke segala arah. Kekuatan bilah panjang sangat berkurang. Namun, itu masih mendarat di tubuh Wang Xian. Ledakan. Tubuh Wang Xian jatuh dengan cepat ke dasar laut. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk besar darah naga. Apa? Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Raja Naga akan kalah. Pria parubaya itu menunjukkan kekuatannya. Raja Naga mungkin dalam bahaya. Saat ini, wajah orang-orang di bawah berubah drastis. Pertarungan antara Raja Naga dan mereka barusan telah membuat para dewa abadi dan murid dari Sekte Abadi berdiri. Sekarang setelah mereka melihat Raja Naga benar-benar ditekan dan bahkan mungkin dibunuh, orang-orang menjadi panik. Haruskah mereka berlutut lagi? Dewa Abadi, Sekte Abadi yang agung, pada saat ini, seperti semut yang dapat dengan mudah dihancurkan oleh orang lain. Ini membuat mereka semua sangat malu. Pertempuran telah mencapai puncaknya. Melihat pertempuran mereka, semua dewa abadi merasa sangat tidak penting. Saber surga itu terlalu menakutkan. Mungkin Wang Xian bukan tandingan mereka. Raja Naga akan tamat. Ketika semua orang melihat Raja Naga menyemburkan darah dan jatuh ke laut, ekspresi mereka sedikit berubah. Ledakan. Haha. Bagus, bagus. Ini sangat memuaskan. Sudah lama sejak siapapun bisa menyakitiku. Pada saat ini, gelombang besar diaduk di permukaan laut. Wang Xian terbang keluar dari dasar laut. Matanya dipenuhi dengan semangat juang. Kurang ajar kau. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Ketika pria parubaya itu melihat Wang Xian terbang keluar dari dasar laut, ekspresinya sedikit berubah. Wajahnya berubah sedikit pucat. Kontrol terus-menerus dari Heaven Saber telah membuatnya sangat lelah. Haha, ini langkah terakhir. Jika Anda bisa menerimanya, saya mengaku kalah. Wang Xian tertawa terbahak-bahak. Dia mengibaskan ekornya dan berputar langsung di langit. Ekspresi pria parubaya itu tidak berubah. Pisau panjang di tangannya mengirim 3 bola naga di depannya terbang. Dia mengendalikan pedang surgawi dan menebas Wang Xian. Setiap tebasan membawa ujung tajam 100 meter. Setiap tebasan terlihat sangat berat. Dunia pohon telah turun. Tubuh Wang Xian memancarkan cahaya hijau. Cahaya itu seperti benih yang perlahan menyebar dalam radius 10 km. Ledakan, 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 ledakan. Dalam sekejap, seluruh dunia sepertinya telah mengalami perubahan besar. Dunia pohon telah turun. Seluruh langit langsung tertutup oleh pepohonan setinggi 100 meter. Setiap pohon setinggi 100 meter dan tebal 7 hingga 8 meter. Mereka memiliki cabang yang panjang. Tubuh Wang Xian bergetar dan berubah menjadi tubuh Azure Dragon. HMPH. Pria parubaya itu melihat kemampuan supernatural lainnya dan alisnya berkedut. Namun, dia mendengus dingin. Dia menyadari bahwa meskipun Raja Naga memiliki banyak kemampuan supranatural, tidak satupun dari mereka sekuat yang dia bayangkan. Kemampuan supernatural yang dia pahami pada tingkat keempat yang luar biasa dapat menghancurkannya sepenuhnya. Tebasan mengamuk pedang surgawi. Dengan raungan keras, pedang panjang di tangannya terbelah menjadi lebih dari selusin. Pedang surgawi terbelah menjadi lebih dari selusin pada saat yang sama dan menebas ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, dunia pohon yang baru terbentuk dalam radius 1000 meter langsung dipotong menjadi potongan-potongan kayu. Fasad yang kosong. Sedikit rasa dingin melintas di mata pria parubaya itu saat dia menebas pedang panjang di tangannya sekali lagi. Itu belum dimulai. Wang Xian berbaring di atas segerombolan pohon. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Pesona roh. Pesona roh. Itu adalah kemampuan pohon leluhur. Itu memungkinkan pohon memiliki spiritualitas. Ketika Wang Xian melepaskan kemampuan supernatural ini, seluruh dunia pohon tampak hidup kembali. Seolah-olah makhluk purba telah hidup kembali. Dalam sekejap, semua pohon memancarkan kekuatan hidup yang menakutkan. Tubuh Wang Xian bergetar. Sejumlah besar energi naga hijau memenuhi radius 10 km. Dalam sekejap, semua pohon sepertinya telah meminum obat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Wang Xian punya ide. Pohon yang tak terhitung jumlahnya menyerang pedang langit dan pria paruh baya itu. Trik kecil. Kilatan dingin melintas di mata pria paruh baya itu. Dia mengangkat pisau panjang di tangannya dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Skyblade juga mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Memotong. Memotong. Skyblade mungkin menutupi 1000 meter saat menebas ke arah pepohonan yang padat di bawah.
Namun, ketika pedang langit menebas, pohon yang tak terhitung jumlahnya tampaknya memiliki mata saat mereka langsung menghindari serangan pedang langit. Terlebih lagi, cabang-cabang pohon yang padat melilit bilah langit. Apa? Bagaimana ini mungkin? Mengapa pohon-pohon ini begitu hidup? Pria parubaya itu melebarkan matanya. Kekuatan gaib, segala jenis kekuatan gaib, dan serangan yang dilepaskan akan berada di bawah kendali pemiliknya. Namun, pohon-pohon ini tampak hidup saat mereka menyerangnya dengan gila-gilaan. Selain itu, mereka bahkan bisa menghindari serangan. Bagaimana ini mungkin? Karena aku memiliki pohon leluhur, ini seharusnya menjadi jurus terkuatku. Turunnya dunia pohon dengan semangat tambahan. Sedikit senyum muncul di mata Wang Xian. Dia menggerakkan tubuhnya dan dalam sekejap, semua pohon dalam radius 10 km mulai bergerak bersamanya. Jumlah cabang pohon yang sangat banyak menuju ke arah pria parubaya itu. Mata pria parubaya itu dipenuhi keterkejutan saat dia mengayunkan pedang panjang di tangannya. Namun, dia menyadari bahwa Heaven Saber di langit terjerat erat oleh cabang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, saber surga tidak bergerak sama sekali. Ini membuatnya sangat malu. Sedikit ketakutan bisa dilihat di matanya. Tidak, dia melihat ke depan. Naga hijau sepanjang 20 meter itu menyerangnya dengan cabang yang tak terhitung jumlahnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan saat dia berteriak keras. Mati! Mata Wang Xian sedingin es. Sisik di tubuhnya sedikit bergetar saat duri kayu tajam muncul satu demi satu dan menyerang pria parubaya itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dengan kekuatan seluruh dunia pohon yang turun, Wang Xian dan semua pohon menembus pria parubaya itu secara langsung. Ah! Jeritan sengsara terdengar dan bergema di seluruh perairan sekitarnya. Pria parubaya itu terluka. Saat suara ini terdengar, semua orang di sekitarnya gemetar. Pertempuran di sekitarnya juga berhenti. Penekanan 870.